Halo, selamat siang. Saya mau berbagi cerita. Ini untuk parenting ya, untuk anak. Kemarin tuh anak saya itu sempet ada sebuah benjolan yang terdapat di kelaminnya. Kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini. Eh, Setelah itu kejadiannya itu waktu malam itu anak saya minta pipis, terus saya cawiin, tiba-tiba dia teriak sakit gitu, terus saya cek, oh kok ada benjolan, langsung saya info ke istri karena waktunya malam sekali ya, sekitar jam 2-an mungkin dia terbangun untuk pipis. Akhirnya besok paginya saya lihat lagi, wah ternyata tambah besar jadi kayak gini. Ini perbandingannya yang sebelumnya, malamnya, ini yang paginya. Setelah itu langsung saya bawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit dicek sama perawat sama dokter, katanya itu ada kayak kelenjar atau apa gitu. Oh, bahasa sederhananya sih mungkin sudah iritasi di bagian kelaminnya dan diharuskan untuk kitan. Saya sama istri akhirnya deg-degan dong. Terus saya tanya sama istri, penyebabnya apa sih dok? Kok bisa seperti ini? Entah dokter, entah perawat, saya juga lupa. Yang bersangkutan bilang ini ada 3 kemungkinan. Pertama ialah sisa dari pipisnya. Pas waktu pipis tuh tidak dibuka, tidak, kalau orang Jawa biasanya tidak dipeliek gitu, bilangnya gitu. Terus yang kedua ini bisa iritasi dari bedak untuk ibu-ibu ini, mungkin yang biasa ngasih anaknya bedak di area selangkangan, mungkin bisa dihindari. Untuk yang indika untuk yang ketiga itu katanya sih dari diapers atau popok. Dari popok, karena pipisnya itu kan di popok, dia tergenang kayak gitu loh, jadi terjadi iritasi. Akhirnya nggak mau harus melakukan kitan dadakan. Anak saya ini usia 4 tahun. Setelah itu eh, dari IGD dimasukkan lagi, disuruh masuk ke kamar untuk infus dulu kira-kira 1 harian lah, sambil ngatur jadwal dokter bedahnya, karena ini kitanya bukan kitan normal ya, karena ada sakit atau iritasi di area kemaluan si anak tersebut, jadi kitanya tidak kitan anak-anak biasa. Ini pas waktu kita menuju ke ruang operasinya. Ini operasi ringan ya, operasi bedah ringan. Nah, ini setelah itu untuk proses operasinya ini si anak saya ini diberi bius total karena anaknya masih kecil, masih usia 4 tahunan. Kalau bius area mungkin takut nanti, kurang tahu ya, mungkin dokter yang lebih paham. Setelah itu, setelah selesai operasi, keluar, balik lagi ke kamar. Ini kesabaran sama keikhlasan orang tua benar-benar diuji untuk belajar tega. Maksudnya belajar tega gini, anak kecil ya, pas waktu dikitan, dan kitanya itu kan yang dipotong, kalau orang Jawa sebutnya kan kucurnya. Tapi sepertinya saya lihat tuh karena ada iritasi di area kepala kemaluan si anak tersebut, itu juga sakitnya jadi double. Kalau anak kita normal yang dipotong kan cuma kulit luarnya. Tapi karena ini kemarin ada pembengkakan, sepertinya sih area kepala kemaluan si anak tersebut ada luka. Jadi lukanya itu double. Itu waktu biusnya hilang, wah luar biasa. Anak saya ini nangis, tidak bisa dibujuk, tidak bisa dirayu, tidak bisa mungkin karena anak kecil ya. Anak kecil ini nggak bisa nahan rasa sakit. Beda kalau anak-anak yang udah sekolah mungkin kelas 6 SD atau itu kan masih bisa nahan sakit. Ini nangis sampai saya sama istri pun nggak tega, tapi mau gimana lagi, ini juga untuk kesembuhan.
Akhirnya kita laporan ke perawat, perawat ngasih entah obat perdaya rasa nyeri atau gimana. Akhirnya anak saya agak lebih tenang di situ. Tapi lagi-lagi kita juga diuji kesabarannya, bukan sabar gimana ya, maksudnya ketidaktegaan. Pas waktu pipis itu pun anak saya pun nangis-nangis, istri saya pun juga ikut nangis, gimana ya, namanya anak juga ya. Itu dirawat di, masuknya itu hari Jumat masuk di IGD, pindah ke kamar untuk pemberian infus. Terus hari Sabtunya, Sabtu sore kita jam 5-an tuh, jam 5-an itu sunatnya. Tapi sebelum operasi itu kan anak disuruh puasa sejak jam 9 hingga nanti jam 5 waktu proses operasi. Setelah operasi pun anak nanti juga puasa sekitar 6 jam setelah reaksi pasca operasi, seperti itulah menurut perawatnya juga. Anak saya tuh sering-sering nangis apabila nyerinya itu terasa, entah itu pas waktu apa-apa gitu, nangisnya sungguh luar biasa, nggak bisa ditahan juga. Terus pokoknya gimana ya, sedih-sedih banget lah sebagai orang tua. Sabtu terus Minggu juga masih dirawat. Akhirnya waktu Senin itu diperbolehkan pulang, Senin malam lah diperbolehkan pulang. Untuk perban bagian luarnya juga dilepas, masih ada satu perban yang nempel hingga saat ini masih belum dilepas. Nunggu nanti benar-benar lukanya itu cukup baik lah, agar anak tidak kesakitan. Nah, saya membuat konten ini hanya untuk berbagi pengalaman. Apabila Anda mempunyai anak laki-laki, ini saya bicaranya kan anak laki-laki, saya nggak tahu anak perempuan juga pernah mengalami apa enggak. Di usia dini sebelum sunat, alangkah baiknya itu kalau setelah pipis itu harus dibuka kulitnya, itu diturunin gitu loh, kayak ngupas pisang, terus dicuci atau dicawi orang Jawa bilangnya, agar pembersihan kotoran sisa air seninya itu bersih, tidak nanti biar tidak terjadi iritasi seperti itu. Terus jangan dipakein bedak di area selangkangan. Kemarin dokter atau perawat juga bilang gitu, pernah dipakein bedak seperti itu. Saya pun juga merasa ya memang pernah itu. Jadi ada beberapa kemungkinan ini terjadinya hal seperti itu. Kemungkinan pertama adalah pembersihan sisa air seninya tidak maksimal, kurang dibuka dan sebagainya, mungkin seperti itu. Terus jangan menggunakan bedak di area selangkangan. Area selangkangan juga area vital juga ya, maksudnya juga area yang sering berkeringat gitu. Terus untuk popok itu juga cocok-cocokan ya, tapi memang menurut perawat atau dokter pun juga banyak kasus yang sering pakai popok memang seperti itu. Soalnya kan air seninya kan juga tertahan di area popok tersebut, terus bakterinya pun juga berkembang biak. Jadi saya hanya share pengalaman seperti itu. Semoga jadi, kalau bisa jadi manfaat juga bagi ayah-ayah atau bunda-bunda yang di luar sana. Oke, saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.